Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Kalsanto dari kelompok 3 kelas MS19F. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan neraca pembayaran dan penyesuaian. Dan di sini kelompok 3 berisikan 4 orang lagi, yaitu Saudari Setia Nursusanti, Saudari Adinda Dawayanti, Saudari Nur Alifah Hermawan, dan Saudari Galan Sabriana Lukitasari. Untuk materi pertama akan disampaikan Saudari Setia. Untuk Saudari Setia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk slide-nya boleh di next. Ya, di sini ada pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, serta transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan, dan neraca lalu lintas modal dan finansial, serta item-item finansial lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Setia. Untuk materi selanjutnya, saya akan dibacakan oleh Saudari Alifah. Kepada Saudari Alifah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan komponen neraca pembayaran. Di sini ada 7 komponen. Yang pertama yaitu transaksi dagang atau trade account. Yang kedua ada transaksi pendapatan modal atau income on investment. Yang ketiga ada transaksi-transaksi unilateral atau unilateral transaction. Yang keempat ada transaksi penanaman modal langsung atau direct investment. Yang kelima ada transaksi utang piutang jangka panjang atau long term loan. Yang keenam ada transaksi utang piutang jangka pendek atau short term capital. Dan yang terakhir ada transaksi lalu lintas moneter atau monetary accommodation. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alifah. Untuk materi berikutnya, saya akan dibacakan oleh Saudari Adinda. Kepada Saudari Adinda. Baik, terima kasih moderator. Ciri-ciri neraca pembayaran yang pertama yaitu transaksi berjalan. Transaksi berjalan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekspor dan impor barang-barang. Yang kedua, ekspor dan impor jasa-jasa. Dan yang ketiga, pembayaran atau transfer unilateral. Ekspor dan impor barang-barang. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri. 2. Ekspor dan impor jasa-jasa, transaksi-transaksi dalam kegiatan pengangkutan kegiatan perjalanan luar negeri, pendapatan dari investasi modal. Yang ketiga, pembayaran pindahan atau transfer unilateral, yaitu transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Ciri-ciri neraca pembayaran yang kedua yaitu lalu lintas modal. Lalu lintas modal dibagi menjadi 2. Yang pertama, aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta. Aliran modal pemerintah berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah atau badan pemerintah. Aliran modal swasta yaitu dibedakan dalam 3 jenis, yaitu investasi langsung, investasi portofolio, dan amortasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Adinda. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Galan. Kepada Saudari Galan, saya persilakan. Terima kasih moderator. Slide-nya ganti. Di sini saya akan menjelaskan neraca pembayaran. Yang pertama, current account, yaitu meliputi transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor terhadap barang dan jasa. Yang kedua adalah capital account, merupakan pencangkupan arus modal masuk sebagai inflow dan arus modal keluar outflow.
Keempat, errors and omission, yaitu kesalahan yang belum diperhitungkan atau kesalahan yang diabaikan. Dan yang keempat adalah reserve, yaitu perkembangan cadangan devisa dari tahun sebelumnya pencatatan sampai pada saat pencatatan atau yang lazim dinyatakan sebagai monetary movement. Selanjutnya, penyajian neraca pembayaran yang terbagi menjadi dua, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. Yang pertama, penyajian standar, yaitu komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. Yang kedua, penyajian analitis, yaitu disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun, komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Galan. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Neraca pembayaran dapat dibedakan pada dua bagian utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Ada lagi nggak sih? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.